Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal aturan pembagian turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, tools yang akan kita pakai untuk mengerjakan pembagian turunan fungsi trigonometri yaitu rumus turunan trigonometri sendiri. Di sini ada 6 dan kita telah membahas hal ini di video yang sebelumnya. Dan untuk turunan trigonometri ini akan kita kombinasikan dengan aturan pembagian atau aturan turunan pembagian dua fungsi. Jadi misalnya kita punya fungsi Y sama dengan U per V, maka kalau kita turunkan sekali, ini jadi Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi selang-seling gitu. Nah, kita akan langsung praktek aja ke contoh-contoh soal gimana cara pakai rumus berikut. Dan supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Turunan dari fx sama dengan 1 plus tan 3x per 5x adalah titik-titik. Nah, kita tulis ulang fungsi fx-nya seperti ini. Kemudian 1 plus tan 3x itu kita misalkan sebagai u. 5x-nya kita misalkan sebagai v. Kemudian kita cari turunannya masing-masing sekali. 1 plus tan 3x ini kalau kita turunin jadi 3 sekan kuadrat 3x. Kenapa? 1 kalau diturunin kan habis 0. Tan 3x, ingat lagi, koefisiennya 1, berarti kita tulis 1 kali turunan dari sudutnya 3x, kalau kita turunin itu 3. Turunan dari tangan itu adalah sekan kuadrat 3x, sudutnya kita tulis ulang. Ya. Kemudian untuk turunan dari 5x ya 5 gitu. Kita udah punya U, udah punya U aksen, udah punya V, dan udah punya V aksen. Nah, langsung aja berarti kita substitusi ke rumus F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya berarti di sini 3 sekan kuadrat 3x. Kita tempelin sama V-nya 5x di sini. Dikurangi U-nya itu 1 plus tan 3x kali V aksennya di sini 5 ya. Per V kuadrat berarti 5x pangkat 2 gitu. Nah, yang ini kita beresin, ini kita kaliin 3 kali 5x kan jadi 15x ya. Ini 15x sekan kuadrat 3x. Yang ini negatifnya kita tulis ulang. 1 kali 5 5 plus 5 tan 3x. Yang ini jangan lupa tambahin x-nya ya di sini. Kemudian yang ini jadi 25x pangkat 2. Dan kalau misalnya kita hitung yang ini jadi 15x sekan pangkat 2 3 sekan kuadrat 3x dikurangi 5 tan 3x. Jadi kita tulis 5 tan 3x-nya di sini duluan ya. Dikurangi 5 supaya ada di pilihan gitu. Per 25x kuadrat. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Tinggal kita cocokin aja. Iya, yang D seperti itu. Nah, contoh soal yang kedua. Turunan dari fx sama dengan cos x plus 1 per 1 min cos x adalah titik-titik. Nah, kita tulis ulang fungsi fx-nya. Berarti cos x plus 1 di sini adalah u. 1 min cos x di sini adalah v. Nah, turunan dari cos x plus 1 apa coba? Iya, negatif sin x ya. Kan 1 diturunin habis. Kalau yang ini jadi sin x aja. 1 diturunin habis, kemudian negatif. Turunan dari cos x itu kan negatif sin x. Negatif ketemu sama negatif ya positif ya. Jadi sin x. U-nya kita punya, U aksennya kita punya, V-nya kita punya, dan V aksennya kita punya. Substitusi ke rumus berikut, maka U aksen kali V-nya itu jadi negatif sin x kali 1 min cos x dikurangi U-nya cos x plus 1 kali V aksennya itu sin x per 1 min cos x pangkat 2. Nah, yang ini kalau kita kaliin sin x-nya ke dalam, negatif sin x-nya ke dalam, jadi negatif sin x kali 1 ya negatif sin x
tambah sin X kali cos X. Yang ini jadi negatif sin X kali cos X tambah sin X. Dan kalau kita hitung di sini negatif sin X dikurangi negatif sin X, ya jadi negatif 2 sin X. Sin X kali cos X yang ini sama negatif sin X cos X yang ini saling meniadakan, jadi habis. Yang bawahnya 1 min cos X pangkat 2. Ya udah, sehingga ini jawaban yang tepat. Jadi kita pilih opsi yang A. Gampang ya caranya, jadi tinggal U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita lihat lagi contoh ketiga. Berikut ini soalnya. Nah, silahkan sambil kalian pause videonya, dicoba dulu. Kemudian setelah itu langsung aja kita simak pembahasan berikut ya. Ya gimana? Turunan dari fx sama dengan 1 min sin x per sin x min 3. Tulis ulang. Kemudian 1 min sin x ini jadi u-nya. Sin x min 3 ini jadi v. Turunkan sekali. Yang ini jadi negatif cos x ya. 1 diturunin habis. Negatif 1 sebagai koefisien. Nggak perlu kita tulis satunya ya. Turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian sin x min 3 kita turunkan sekali, ini jadi cos x. Kemudian pakai rumus yang ini. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Tinggal kita tempelin negatif cos x dengan sin x min 3, U aksen sama V. Dikurangi U kali V aksen, berarti 1 min sin 3, 1 min sin x dikali V aksennya ini adalah cos x per sin x min 3 pangkat 2. Yang ini jadi negatif sin x kali cos x plus 3 cos x. Yang ini jadi negatif dalam kurung. Nah, kita beresin ini 1 kali cos x ya cos x. Negatif sin x kali cos x ya negatif sin x cos x ya. Kemudian kita tulis seperti ini. Negatif sin x kali cos x sama plus sin x kali cos x ini kan saling meniadakan ya. Habis berarti. Jadi sisanya di sini 3 cos x dikurangi cos x per sin x min 3 pangkat 2. Berapa tuh? Ya, 2 cos x per sin x min 3 pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, seperti itu. Contoh soal yang keempat. Turunan dari fx sama dengan sin x min cos x per cos x plus sin x adalah titik-titik. Ya, silahkan dicoba dulu. Soal berikut. Bagaimana hasilnya? Ya, kita bahas sama-sama ya. Sin x min cos x, di sini kita misalkan sebagai u, cos x plus sin x sebagai v. Turunkan sekali yang atas. Jadi cos x min sin x. Kemudian yang ini jadi negatif sin x plus cos x. Dengan menggunakan aturan pembagian turunan fungsi, berarti kita tempelkan cos x plus sin x yang ini dengan cos x plus sin x. Sama nih, jadi kuadrat nanti. Dikurangi sin x min cos x kali negatif sin x plus cos x per cos x plus sin x pangkat 2. Nah, yang ini kita operasikan dulu, kita kaliin aja dulu ke dalam. Jadi cos kuadrat x plus 2 sin x kali cos x plus sin kuadrat x. Wah, kalau kita nemu bentuk seperti ini, cos kuadrat x sama sin kuadrat x, ini enak nih jadi satu pasti. Ya, kan identitas trigonometri seperti itu. Kalau yang ini, jadi negatif sin kuadrat x tambah 2 sin x kali cos x min cos kuadrat x. Nah, bentuk yang negatif sin pangkat 2x min cos pangkat 2x ini juga nanti jadi negatif 1 gitu. Yang bawah kalau kita bongkar jadi seperti ini. Cos kuadrat x tambah 2 sin x kali cos x tambah sin kuadrat x. Nah, kita ganti ya berarti ya cos kuadrat x sama sin kuadrat x-nya dengan 1. Jadi 1 plus 2 sin x kali cos x dikurangi yang ini jadi negatif 1 ya untuk identitas yang negatif sin kuadrat, negatif cos kuadrat. Kemudian minus 2 sin x cos x ya. Minus kali plus kan minus hasilnya. Per 1 plus 2 sin x cos x. Jadi gimana tuh? Iya, yang ini tentu jadi 2 ya.
2 sin X cos X-nya ini habis sama yang di sini. Jadi 2/1 plus sin 2X. Jadi jawaban yang tepat di sini kita pilih yang mana tuh? Iya, yang D. Seperti itu. Contoh soal yang kelima. Jika fx sama dengan cos X plus 2 per sin X dengan sin X-nya tidak sama dengan 0, maka turunan pertama dihitung di pi per 2 itu adalah titik-titik. Nah, fungsi fx sama dengan cos X plus 2 per sin X, ini U, yaitu cos X plus 2, dan V-nya ini adalah sin X. Kemudian kita turunkan sekali, ini jadi negatif sin X plus 0, berarti negatif sin X aja. Yang ini jadi cos X. Nah, pakai aturan pembagian turunan, yaitu U aksen V min UV aksen per V pangkat 2. Berarti negatif sin X tempelin sama sin X. Kemudian dikurangi. Yang ini cos X plus 2 kita tempelin sama cos X. Bawahnya sin X jangan lupa dikuadratkan. Nah, berarti yang ini jadi negatif sin kuadrat X. Yang ini jadi negatif dalam kurung negatif cos kuadrat X plus 2 cos X. Nah, kemudian ini kalau kita hitung kan jadi seperti ini. Negatif sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikurangi 2 cos X per sin kuadrat X. Nah, yang ditanya adalah f aksen pi per 2. Berarti kita substitusi aja X-nya dengan pi per 2 atau 90 derajat. Nah, sin 90 derajat berapa coba? 1 kan? Jadi negatif dalam kurung 1 pangkat 2. Ya, negatif 1 gitu. Cos 90 itu 0. Dipangkatin 2 ya tetap 0. 2 kali cos 90 berarti 2 kali 0 ya 0. Per sin 90 pangkat 2 ini 1 pangkat 2 ya. Jadi negatif 1 bagi 1 berapa hasilnya? Ya, negatif 1. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Jika fx sama dengan sin 2x min cos x per cos 4x, maka turunan pertamanya dihitung di pi per 4 adalah titik-titik. Nah, gimana caranya? Silahkan dicoba dulu. Baik, kita bahas sama-sama. Kita tulis ulang di sini fungsinya. Fx sama dengan sin 2x min cos x per cos 4x. Sin 2x min cos x-nya kita misalkan sebagai U, cos 4x-nya sebagai V. Nah, udah bisa ya kita nurunin sin 2x min cos x. Yuk kita turunin sekali. Ini jadi 2 cos 2x plus sin x. Gitu. Yang bawah jadi negatif 4 sin 4x. Nah, pakai aturan pembagian turunan dua fungsi, berarti nanti kita tempelin aja 2 cos 2x plus sin x-nya dengan cos 4x dikurangi. Di sini sin 2x min cos x-nya kita tempelin sama negatif 4 sin 4x per cos 4x pangkat 2. Di sini yang ditanya adalah turunan pertamanya dihitung di pi per 4. Berarti udah aja langsung kita masukin x-nya dengan pi per 4 ya. Berarti f aksen pi per 4 ini sama dengan 2 kali cos pi per 2 ya. 2 kali pi per 4 kan pi per 2 tambah sin pi per 4 kali cos 4 kali pi per 4, tentu ini jadi cos pi. Dikurangi sin 2 kali pi per 4, berarti ini sin pi per 2. Dikurangi cos pi per 4 kali negatif 4 sin pi. Nah, kita udah tahu di sini nilai dari negatif 4 sin pi ini 0. Berarti segini 0 nih. Kan 0 kali sesuatu pasti 0 hasilnya. Berarti 2 cos pi per 2 ditambah sin pi per 2 kali cos pi aja yang kita hitung ya. Di 2 kali 0, ini kan 0. Tambah setengah akar 2 kali cos pi itu negatif 1 per cos pi dikuadratkan. Berarti negatif 1-nya kita pangkatin 2. Ini 0 tambah setengah akar 2 kali min 1. Berarti min setengah akar 2 ya. Dibagi 1 hasilnya ya min setengah akar 2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Negatif setengah akar 2. Seperti itu. Contoh soal yang ke-7. Turunan dari fx sama dengan kotangen dalam kurung x kuadrat plus 2 per sekan dalam kurung x kuadrat plus 2 adalah titik-titik. Nah, caranya seperti tadi. Kita tulis dulu fungsi fx-nya seperti ini.
Kemudian yang atas kita misalkan sebagai U, yang bawah kita misalkan sebagai V. Nah, berarti turunan dari kotangan X kuadrat plus 2 gimana coba? Ya, U aksen sama dengan turunan dari sudut dulu di sini 2X. Kemudian turunan dari kotangan apa coba? Negatif kosekan kuadrat. Sudutnya salin ulang, X kuadrat plus 2. Kalau yang bawah, V aksennya berarti kita turunin sudutnya 2X. Turunan dari sekan apa? Sekan tangen, berarti sudutnya kita salin ulang. Sekan X kuadrat plus 2, tangen X kuadrat plus 2. U-nya ada, U aksennya ada, V-nya ada, dan V aksennya ada. Tinggal kita tempelin ke rumus yang ini. Jadi, U aksen kita tempelin sama V di sini. Negatif 2X kosekan kuadrat X kuadrat plus 2. Kita tempelin sama sekan X kuadrat plus 2. Dikurangi kotangan X kuadrat plus 2 kali 2X sekan X kuadrat plus 2 kali tangen X kuadrat plus 2 per yang bawahnya jangan lupa kita pangkatin 2 si sekan X kuadrat plus 2-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kotangan, di sini ada tangen ya. Dengan sudut yang sama yaitu X kuadrat plus 2. Jadi yang ini jadi 1 kan. Kotangan dikali tangen itu jadi 1. Jadi yang nyisa itu cuma 2X kali sekan X kuadrat plus 2 aja. Gitu. Kemudian bisa kita keluarin dong di sini ya. Jadi negatif 2X sekan X kuadrat plus 2 kali, kalau yang ini nyisa kosekan kuadrat X kuadrat plus 2 aja. Kalau yang di sebelah sini nyisanya 1 ya. Karena kan di sini cuma negatif 2X sekan X kuadrat plus 2 aja. Yang bawahnya tetap sekan kuadrat X kuadrat plus 2. Kalau kita sederhanain lagi, ini jadi seperti ini. Jadi negatif 2X kali kosekan kuadrat dalam kurung X kuadrat plus 2 plus 1 gitu. Jadi 2X-nya di sini kita keluarkan. Karena kan kita bisa coret sekan yang di atas sama sekan yang di bawah. Jadi sekannya yang di bawah nyisa, jadi pangkat 1 ya. Jadi di sini jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang A ya udah cocok tuh. Negatif 2X kali kosekan kuadrat X kuadrat plus 2 plus 1 per sekan X kuadrat plus 2. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal aturan pembagian turunan dua fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Berikut ini ada 9 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.